Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Famous Figure. Saat ini kita akan berbincang tentang suatu hal anak muda, yaitu genre apa? Perencanaan tentang keluarga yang matang, dan juga beliau juga duta wisata Kabupaten Nganjuk dan juga Duta Baca Jawa Timur. Ini luar biasa, anak muda sudah nih, top banget deh kayak gitu. Ini saya bersama dengan Mas Muzaki ya. Iya. Mas Muzaki, ini asalnya Anda dari mana ini? Kalau saya domisili sekarang di Ngeronggot, tepatnya di Ngeronggot. Desa Dusun Taman Desa Dadapan. Oh, Desa Dadapan. Anda berasal dari sekolah MA Al MA Hidayah ya? Hidayah, ya. MA Al Hidayah ini luar biasa ya, kayak gitu. Jebolannya itu mempunyai suatu kualitas yang tinggi, high class kayak gitu. Ya, sekarang gini, Anda menjadi duta genre untuk generasi berencana, ini berhubungan dengan BKKBN ya. Iya. Itu pada tahun berapa? Jadi itu pada tahun 2021 saya memutuskan untuk mengikuti pemilihan Duta Genre Kabupaten Nganjuk yang diadakan oleh Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Oh iya ya. Pada saat itu saya sudah kuliah di STAIM Nganjuk. Oh iya iya. Tapi sebelum itu saya mengenal duta-duta tuh waktu saya di MA Hidayah. Oh Waktu iya. 2018 pada saat itu saya diutus oleh MA Hidayah untuk mewakili MA Hidayah sebagai representasi untuk mewakili MA Hidayah di pemilihan duta kesehatan remaja yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Nah, pada saat itu saya dibimbing oleh MA Hidayah sedemikian rupa hingga akhirnya dapat menjuarai juara 3 pada saat itu. Nah, itu menjadi awal saya untuk mengenal Melangkah ya. Oh, Iya. dunia perdutaan. Kalau sudah jadi duta itu enak loh, sahabat kayak gitu. Jadi kita mau melangkah kemana-kemana itu bisa menginspirasi juga untuk diri kita dan untuk semuanya. Anda nampaknya percaya diri luar biasa sekali ya. Ini saat itu Anda tidak ragu menerima atau Anda ragu-ragu saat itu? Sebenarnya waktu di MA Hidayah saya sangat ragu karena pada dasarnya saya juga bukan siswa yang sangat berprestasi pada saat itu, tapi tidak tahu mengapa MA Hidayah waktu itu mengutus saya, mungkin karena melihat potensi yang saya miliki yang belum saya sadari waktu itu, hingga dibentuk sedemikian rupa dan akhirnya bisa mendapat pulang membawa kebanggaan, Mas. Iya, memang ibu Anda yang di MA Hidayah itu sangat pandai melihat bakat gitu ya. Oke. Awal duta genre itu awalnya bagaimana ketika Anda melangkah di situ, kan pasti Anda menyisihkan nominator-nominator yang lainnya. Perasaan awalnya bagaimana? Ada nervous, ada gimana itu? Sangat awal nervous karena kebetulan juga dari kampus saya itu baru pertama kali mengikuti pemilihan duta genre. Anda? Baru saya ya, dan belum ada kakak istilahnya, jadi saya bingung mau minta bimbingan ke siapa, dan akhirnya ya saya bismillah, tapi dari kampus juga memberikan arahan dan lain-lain. Akhirnya saya berani dan mendaftarkan diri, dan istilahnya pertama tuh tidak yang membara itulah. Tapi ketika sudah nama saya sudah diumumkan masuk ke semifinalis, baru itu udah ada jiwa-jiwa untuk harus lanjut, percaya diri gitu. Ini ternyata trendsetter gitu ya. Anda dapat informasinya dari mana itu? Dari Duta Kesehatan dulu waktu 2018. Pada saat itu saya masih Duta Kesehatan dan diundang ke grand finalnya Duta Genre yang 2019. Nah, itu saya dari itu aku habis lengser Duta Kesehatan mau join ke Duta Genre. Tapi sudah 2020-nya belum bisa mengikuti karena mungkin COVID kan ya. Jadi waktu COVID? Iya, jadi habis itu baru COVID kan 2020 kan. Nah, itu baru 2021 baru memutuskan untuk ikutlah. Gitu. Nah, itu kriterianya apa saja kok Anda bisa lolos berhadapan dengan nominator lainnya? Kriterianya apa itu ya? Kalau kriteria dasarnya sebagai seorang duta mungkin ada dicari yang well spoken atau cakep dalam berbicara, dan berattitude, punya kepribadian yang baik, punya karakter, ada bakat, dan mungkin untuk poin khususnya paham tentang substansi materi dari genre. Oh iya, tampak terlihat sekali pemirsa, seperti yang dikatakan, tampak terlihat sekali pada dirinya kayak gitu ya, kayak gitu. Sekarang gini, ketika Anda diputuskan menjadi duta genre ya Kabupaten Nganjuk, itu gimana? Percaya atau tidak percaya saat itu hati Anda? Sangat tidak percaya karena pada saat itu lawannya juga bagus-bagus, sangat bagus, dan pada saat itu saya cuman
nggak juara satu nggak apa-apa, udah bagus banget, saya sudah puas banget. Tapi ya memang mungkin Allah sudah menjalankan saya untuk Iya. memegang amanah itu. Harus fastabilkul khairat ya, Iya. kayak gitu ya. Tidak membayangkan loh, tidak semua orang bisa, artinya pemuda, artinya pelajar, tidak bisa semuanya itu belum tentu bisa seperti Anda, karena pasti membawa bakat tersendiri dan itu berhadapan, pasti Anda kan erat kaitannya dengan yang namanya public speaking. Iya. Nah, ini adik-adik, kita harus tahu bagaimana agar tidak nervous, tidak grogi ketika public speaking di hadapan orang banyak kayak gitu. Ya, apalagi ini pengalaman pertama ya waktu Iya, itu ya. Nah, pengalaman pertama. tekniknya bagaimana biar semuanya sahabat-sahabat tahu kayak Iya, gitu. kalau dari saya pribadi Nah. mungkin yang saya lakukan selama ini adalah misal ketika saya mau membahas apapun, misalnya kalau dari genre saya coba cari materi genre, saya pahami intinya aja. Habis itu saya di depan cermin, saya ngomong-ngomong sendiri, Oh, iya, saya iya, iya. bertanya sendiri, saya jawab sendiri, Iya. saya kondisikan, ini gimana ya muka aku ya, cocok apa enggak ya, oh gini gimana, perlu penekanan apa tidak ya, Iya, iya, gerak iya. tubuh ini kalau tangan begini, Gesture-nya. perlu apa atau tidak ya, tidak. Itu sampai sekarang saya lakukan di depan cermin di rumah. Kadang sampai ibu tuh bertanya, ngomong apa sih Leh? Jadi ya soalnya saya Malu nggak tahu maklum Iya. ya. Gitu kan. Iya, kadang kayak gini kan kita ketika berbicara ini tangan begini, Iya. begini sampai berapa sini. Iya. Kan harus ditata. Harus Memang ditata. kita harus dicermin. iya, Biasanya sama diri kita. semua public speaking itu latihannya di depan cermin. Iya. Bahkan membuat video vlog Iya. atau apa. Pede sekali ya itu di aplikasi-aplikasi medsos itu ya, kayak gitu. Nah, ketika itu sudah menjadi duta, terpilih menjadi duta genre gitu kan. Nah, itu tugasnya apa sih? Tugas utamanya promosi tentang program genre, Ah. khususnya tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi nanti agar remaja tuh ketika berkeluarga sudah mendapat ilmu yang matang, berkeluarga sudah terencanakan, dan ada slogan dari BKKBN itu 2125, 21 usia menikah minimal untuk Oh, yang iya, iya. putri, 25 untuk yang pria. Nah itu jadi kita promosikan dalam bentuk sosialisasi, seminar, konten-konten di media sosial. Oke, apalagi sekarang era digital, erat kaitannya dengan konten kreator kayak gitu ya. Berarti kalau gini, kalau anak perempuan itu minimal 21. 21 dari BKKBN disarankan. Oke, berarti kalau di bawahnya 21, 20 apa itu pernikahan dini itu? Belum, bukan pernikahan dini karena dalam undang-undang kita kan 19 tahun minimal. Oh iya iya. Tapi kalau di BKKBN karena ada beberapa alasan, kemarin saya juga dapat penjelasan alasan dari Bunda Sulartati Undariana. Oh, iya, Beliau ketua IBI Nganjuk, Ikatan Bidan Indonesia, dan juga seorang bidan. Ternyata di usia 21 itu perempuan itu mulai memasuki usia yang matang untuk dibuahi dan hamil, akhirnya nanti untuk melahirkan dan lain-lain. Sebelum itu ada resiko-resiko yang mungkin akan Oh dihadapi. iya, karena Dinas Kesehatan pasti kan sudah apa ya, itu penelitian yang sudah Iya. lama sekali ya, Iya. kayak gitu itu kan ya. Itu memang pemerintah itu sangat peduli, apalagi dengan mengadakan duta-duta seperti ini, ikonnya juga anak remaja seperti itu. Nah, bagaimana ketika Anda memberikan sosialisasi tentang tugas Anda sebagai duta genre kayak gitu, respon anak-anak muda bagaimana tentang hal itu? Responnya kalau misal di sekolah, Ah. kalau di sekolah tuh ya pasti kalau namanya orang banyak ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Ah. Tapi karena sosialisasi itu kita kemas biasanya dalam bentuk game edukasi, seperti iya. kemarin edukasi gizi itu juga dalam bentuk game. Jadi mereka walaupun misalnya kurang niat di awal, tapi ketika sudah masuki game yang sifatnya kooperatif, iya, iya. jadi menuntut semua bekerja sama, itu mereka akan ikut bekerja sama. Jadi itu adalah salah satu strategi dari kita untuk mensosialisasikan tapi tidak terkesan menggurui bagi mereka. Oh, Karena iya, kan iya. kita tahu remaja biasanya sulit untuk Oh digurui, iya, kan. egonya Karena- masih tinggi, iya, egonya masih itu tinggi, apalagi yang kan. menyampaikan informasi seperti saya yang usianya masih sebaya. Sama akunya masih Iya, tinggi. Oke, ini berarti Anda bertugas menjadi duta genre waktu itu selama berapa lama? 1 tahun dari Maret 2021 sebenarnya sampai Maret 2022, tapi karena ada pandemi dan lain-lain akhirnya lengser saya itu di bulan Juni atau Juli kalau tidak salah. Oh iya iya. 2020. Sudah digantikan ya. Nah, ini pengalaman yang paling berkesan menurut Anda ketika menjadi duta genre. Pengalaman yang paling berkesan
Karena saya ini jadi alhamdulillah kan diamanahi jadi juara satu, jadi selain itu saya sering mendampingi Bapak Bupati ketika roadshow. Oh, Jadi iya iya iya. yang mungkin teman-teman yang mungkin sedikit kesulitan untuk meminta foto dan lain-lain, akhirnya saya diberi kesempatan dari Terbiasa duta gitu itu, ya. akhirnya ya bersyukur banget gitu. Jadi alhamdulillah ya Allah, teman-teman mungkin harus ada kesempatan untuk meminta foto, tapi kalau saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk Ah, karena ia menjabat duta ini dan amanah, akhirnya saat diberi. itu Pak Marhen ya? Iya, Oke. di tengah-tengah sebelum Pak Mahdi dan Pak Oh Marhen. iya ya, Pak Marhen ini luar biasa ya Bapak, ini anak muda yang artinya penuh inovasi, penuh semangat. Kita dukung Pak Marhen gitu ya. Anda sekarang artinya di situ ya, kesannya artinya bisa bertemu dengan relasi yang lebih Iya, ya kayak gitu ya, dibandingkan teman-teman Anda yang seusia Anda iya, yang tidak mengikuti genre, iya, dan Anda alhamdulillah terpilihnya. bersyukur. Alhamdulillah. Ini kesempatan emas ya gitu. Peluang yang sangat bagus. Nah, setelah Anda artinya tidak menjadi duta dari genre, sekarang Anda menjabat sebagai, saya dengar-dengar Anda menjadi duta wisata Kabupaten Nganjuk. Iya, alhamdulillah. Iya. Kok bisa? Ini ceritanya gimana kayak Eh, gitu. Mirip seperti yang dulu, dari duta kesehatan ke duta genre, ini dari duta genre ke duta wisata. Karena pada saat itu di tahun 2022 pertengahan ada karnival di Kabupaten Nganjuk, karnival se-Jawa Timur kalau Oh tidak ya. salah. Dan itu saya alhamdulillah tidak tahu dari mana saya diberi tugas sebagai duta genre untuk penugasan di karnival itu bersama dengan Duta Batik Jawa Timur dan Kang Mas Bayu Kabupaten Nganjuk di tahun Oh. sebelumnya. Oh gitu Nah dari ya. situ saya mulai mengenal mereka dan saya diarahkan, kamu join ikut toh Kang Mas Bayu, coba kan udah nggak jabat duta genre, Oh gitu. coba-coba gitu. Iya Nah ya. dari situ saya kok sebenarnya belum belum mengiyakan, tetapi teman-teman saya alhamdulillah mendukung, bilangnya gini, Cak, mumpung usiamu masih bisa mumpuni loh, sebentar lagi kamu kan udah kadaluarsa Oke, usianya, expired. usia terakhir, coba dicoba, siapa tahu rezeki. Dan akhirnya memberanikan diri untuk mencoba dan matur ke kampus Nah ya. dan juga pamit ke Bunda Wahibah Halidayah. Margaret teachernya Iya, Pak karena ya itu. memang dari situ saya mendapat beberapa masukan dan lain-lain. Iya Saya iya. sangat merasa bahwasanya Halidayah itu keluarga banget bagi Iya. saya. Memang Dan beliau sangat mensupport ya, iya, Bu dan di Hip situ ya. diberi arahan dan dari kampus juga mendukung baik secara finansial maupun secara doa dan lain-lain. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba mendaftar dan alhamdulillah lagi diberi amanah untuk Oh, menjadi juara satunya. Duta Wisata. Wisata Kabupaten Nganjuk, Kang luar Mas Bayu biasa. istilahnya, Kang ya, Mas sebutan Bayu. dia. Bayunya ada ya? Ada Siapa? dari SMA Negeri 3 Nganjuk, Mbak Yufani namanya. Mbak Yufani. Nanti next Mbak Yufani kita undang ya Oke, pemirsa, siap. tolong ya gitu kan. Nah, sekarang begini. Anda sudah berapa lama menjadi Duta Wisata Kabupaten Nganjuk? Terhitung dari bulan Desember, karena ada beberapa alasan akhirnya tahun 2022 itu pemilihannya ditaruh di bulan Desember. Oh, gitu. Jadi kalau secara formalnya saya Kang Mas Bayu 2022, tetapi karena pemilihannya di Desember, akhirnya masa jabatan saya tuh 2023 dan 2024 Wah, nantinya. oh panjang. 2 tahun. Ya. Begini, tugas Anda ini menjadi duta wisata itu kan tidak hanya keren gue jadi duta wisata kan enggak gitu, tapi Anda mempunyai amanah dari masyarakat Nganjuk dalam mempromosikan wisata. Apa yang Anda lakukan ini? Kami dari Kang Mas Bayu, Ya. saya dan teman-teman memanfaatkan media digital juga, seperti kemarin mempromosikan wisata, pasti itu tugas utamanya karena duta pariwisata. Dari situ saya menggunakan media digital, Instagram, TikTok dan lain-lain untuk membuat konten. Kemarin kita ada 8 atau 6 orang, itu nanti ada kelompok-kelompok selanjutnya. Yang pertama kelompok saya kemarin membuat konten di wisata yang belum dijamah oleh masyarakat. Jadi dibuka wisata baru istilahnya. Iya, dengan pemirsa wisata Banyu. Portal jalan dari pecinta alam Oh iya iya di iya. air terjun Jeruk. Itu masih sangat alami, Air terjun. jeruk. Belum diekspos memang. Jadi sudah kami upload di media sosial Kang Mas Bayu kalau ingin melihat air terjunnya.
sangat amat alami, jalan-jalan menuju spot wisatanya pun juga masih sangat alami. Bahkan kemarin teman saya juga ada yang mau jatuh karena jalannya masih alami. Tapi memang seger sekali karena belum ada sampah, belum ada kunjungan orang-orang. Nah, itu bisa nanti dipromosikan dan didatangi juga, tapi ya minta tolong kelestariannya dijaga supaya Oh iya ya. kelestarian alamnya tetap. Sebentar ini pemirsa, pasti Anda ingin tahu juga kan air terjun wisata Jeruk. Kok ada penemuan air terjun lagi? Nah, ini di daerah mana nih? Di tepatnya itu di pintu air terjun Singokromo, itu arah ke kiri lurus, nanti itu tidak naik sedikit, habis itu turun lagi sudah. Berarti ini Menempuh. seperti Anda ini berarti kalau di situ penampilan Anda tidak seperti ini, pasti seperti backpacker. Iya, pada saat itu. Iya, nggak mungkin seperti ini ya. Itu nah, ini pasti kalau digali masih ada lagi ya wisata ada yang ada di Nganjuk. Curug di Ngetos ada, bukan curug sih, apa ya namanya, seperti air terjun. Air terjun kecil sebenarnya. Tapi sangat indah di Ngetos. Dan ada lagi di mana ya, saya lupa, tapi di Ngetos itu yang paling bagus. Nah, nanti itu nanti rencana habis ini mau ke sana. Jadi teman-teman yang mungkin pengen lihat dulu nanti spotnya bagaimana, tunggu konten dari kita. Masyarakat Ngetos Anda pasti bangga gitu kan. Tempat Anda akan jadi explore wisata gitu. Nah, sekarang dari tempat-tempat wisata itu begini ya. Nganjuk ini kan artinya bagaimana nanti ke depannya agar Nganjuk ini bisa menjadi satu wisata yang terintegrasi. Jadi misalkan wisata itu kan gini, kan kita punya ikon Taman Nasional kita kan Sedudo. Iya. Bagaimana masyarakat wisatawan di luar daerah, baik lokal maupun mancanegara ya diharapkan ke depannya. Wisata di Nganjuk itu tujuannya tidak hanya satu saja, itu bagaimana cara Anda dan tim Anda itu memperkenalkan. Jadi, Nganjuk itu ada Semantok, Nganjuk itu ada Singokromo, ada wisata edukasi Manyung kayak gitu, ya kan? Iya. Nah, itu bagaimana itu? Kalau caranya, karena itu juga salah satu yang saya angkat ketika daftar. Iya. Ditanya apa sih alasan daftar dan tolong berikan koreksi bagi pelaku pariwisata, pariwisata kira-kira supaya wisata di Nganjuk itu tidak hanya Sedudo yang dikenal oleh masyarakat. Iya, Taman Nasional kan yang udah ikonnya kayak gitu ya. Dari Nganjuk. Jadi itu mungkin juga alasannya dari kita pemuda sih, teman-teman semua ya. Karena kalau saya lihat dari kita itu biasanya lebih memilih untuk berwisata di daerah selatan, pantai, atau tidak begitu di Malang. Padahal di kabupaten kita tuh ada wisata. Nah, kalau semakin sering kita kunjungi, semakin sering dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita tinggalkan ya akan semakin terpuruk. Nah, jadi ada di tangan kita semuanya. Mari kunjungi wisata kita dan buat konten dan unggah di media sosial. Gitu. Anda boleh mengajak saya kalau buat konten ya. Oh, boleh, siap. Oke. Dan mungkin juga sedikit pesan untuk para pelaku pendidikan, terutama di jenjang SDMI. Kalau misalnya ada pariwisata atau studi tour, bisa tolong wisatanya di Kabupaten Nganjuk saja, jangan di luar Nganjuk. Ini. Iya, karena kalau saya lihat sebenarnya anak MI itu tidak butuh yang jauh-jauh, bahkan mereka kadang diajak di kolam renang saja itu sudah sangat bahagia. Apalagi misalnya di air terjun Sedudo, di Bendungan Semantok, di Singokromo, dan lain-lain masih banyak. Ini perlu didukung nih pemirsa. Terutama Anda kepala sekolah TK, ibu guru-guru TK, ini penting sekali informasi. Explore dulu tentang wisata alam yang ada di Nganjuk untuk para siswa Anda. Ini penting sekali, kita explore dulu yang punya kita. Kita kenalkan dulu yang punya kita, sehingga apa? Anak-anak akan familiar dengan wisata kita. Kayak gitu. Artinya kalau kabupaten kita maju dari sektor wisatanya kan dari sektor lain juga ikut kena imbasnya, positif lah bagi kita. Iya. Kan biayanya lebih murah. Ya, kosnya satu paket gitu ya, kayak gitu. Satu paket wisata ya, kayak gitu. Nah, sekarang begini, saya mendengar Anda itu sebagai duta baca Jawa Timur. Duta bahasa. Itu awalnya gimana juga sih? Nah, kok dari kabupaten langsung Jawa Timur? Iya, pada saat itu setelah saya dari Kampus sebagai duta pariwisata, ada pemilihan duta bahasa Jawa Timur yang diadakan oleh Balai Bahasa Jawa Timur di bawah naungan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Jawa Timur, diadakan duta bahasa. Dan saya sebenarnya saya belum ada keinginan pribadi. Saya pada saat itu oleh paguyuban duta wisata diminta untuk mengikuti
karena seperti yang kita tahu dari Kabupaten Nganjuk belum ada yang berhasil membawa pulang trofi. Oh Nah, iya. pada saat itu ya saya juga apa ya istilahnya ya, mencoba-coba sebenarnya. Iya iya iya. Dan background saya kan juga seorang guru, jadi dengan Kemendikbud itu saya ada sedikit koneksi lah istilahnya, Oh sedikit iya ada iya. hubungan lah. Iya Jadi iya. itu alasan dari paguyuban juga akhirnya memberanikan diri untuk mencoba, dan di situ saya bawa background saya sebagai mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan pekerjaan saya sebagai guru MI juga. Oh Dari iya. situ singkat cerita alhamdulillah saya diamanai untuk menjadi pemenang juara 2 Duta Bahasa Jawa Timur. Kemarin baru bulan Mei kemarin tanggal 21. Coba Duta Bahasa Jawa Timur, ini berapa bahasa yang Anda kuasai? Sebenarnya untuk duta bahasa itu tentang pemartabatan bahasa Indonesia. Oh, Jadi bahasa. karena seperti yang kita tahu Mbak, mungkin Mbaknya juga sadar banyak sekali generasi muda saya dan seumurannya lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Oh, atau mungkin yes, ketika of ngomong bahasa course. Indonesia dicampur-campur bahasa Iya, Inggris. di mix. Nah akhirnya itu melunturkan budaya, bukan budaya, melunturkan apa ya? Kosa apa ya? Artinya susunan kesakralan. Kesakralan bahasa Indonesia itu sendiri. Iya. Nah programnya ada 3, ada Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, tetapi juga lestarikan bahasa daerah, karena itu kekayaan kita sebagai warga Indonesia. Iya, iya, Dan yang iya. terakhir, jangan lupa untuk tetap menguasai bahasa asing, karena kalau kita tidak bisa bahasa asing, bagaimana kita mempromosikan Oh ya. identitas kita sebagai bahasa Indonesia di kancah Tapi global. bisa mengkotak-kotakan ya antara Iya. bahasa Indonesia, bahasa asing. Coba Anda promosikan pakai bahasa Inggris. Tentang Nganjuk, tentang wisata Nganjuk promosikan pakai bahasa Inggris. Monggo. Okay. Hello everyone, I'm Muzaki Maulana Fandi. I'm a student of Sekolah Tinggi Agama Islam Takhulullah, 6th semester, and now I will promote about our tourism, our beloved tourism, Bendungan Semantok in Nganjuk Regency. This is most popular about tourism that will be promote of the culture of the bangunan-bangunannya. Dan Yes, itu building. it will be most popular tourism in Nganjuk if we can promote to around about in media sosial or another. Oke, pemirsa, ini adalah kecakapan bahasa Inggris dari Mas Muzaki. Oke, Ya. untuk promosi tentang Bendungan Semanto. Ini belum diresmikan Bendungan Belum, Semanto iya, belum. ini. Masih belum diresmikan pemirsa ya. Masih kita harus jaga kelestariannya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu mungkin kemarin juga saya ditanya pengalaman bahasa Jawa, karena saya kadang juga MC pernikahan. Wow. Jadi kayak Public misalnya- speaking-nya bagus ini. MC pernikahan biasanya saya pakai bahasa Jawa. Dumateng para wali ulama ingkang satu widhati hormatan, dumateng para tamu ingkang pinuti, uga dumateng para satriyaning panjagi. Oh iya, oke. Ini bisa kolaborasi dengan kameramen ya. Oke, ini luar biasa sekali. Anda bisa bahasa Jawa Timuran? Ya itu bahasa Jawa sih, karena kalau bahasa Jawa Timur itu ada bahasa Jawa, Hah? ada bahasa Madura, karena itu saya belum Oh, iya. pernah bisa, ada dialek Osing dari Banyuwangi, ada Oh, dialek Osing. Tengger, dan ada bahasa dialek Bali kalau tidak salah, karena Oke. ada penduduk Bali yang datang ke sini. Saya tidak akan meminta Anda untuk menggunakan bahasa Madura karena saya tahu asal Anda. Iya. Gitu kan. Oke. Ini luar biasa sekali ya. Ini artinya rangkulan support dari pemerintah ya, sehingga dari generasi muda pun ada duta-dutanya seperti itu. Nah, ini harapan Anda ke depannya untuk wisata Kabupaten Nganjuk ini apa? Harapannya seperti yang dibilang Kak tadi, jadi Nganjuk bisa dikenal oleh wisatanya kan, karena sudah dibangun ada gapura selamat datang masuki daerah wisata, nah itu jadi kita sebagai remaja marilah kita datangi, kita datang ke wisatanya, kita berfoto, bikin konten, unggah di media sosial, karena sejatinya wisatanya tuh bagus loh teman-teman. Nah mungkin kurang diekspos aja. Seperti yang aku lihat di bagian selatan, mungkin karena panoramanya adalah laut, ya laut-laut itu, dan karena pinter-pinternya kamera mengambil angle, kita datang berbondong-bondong ke sana, akhirnya seperti nilainya tuh tinggi. Nah karena di Nganjuk mungkin ada beberapa wisata yang kurang minat untuk dikunjungi, jadi mari kita kunjungi agar bisa berkembang lah. Kalau dari pemerintahnya agar bisa fokus untuk
fasilitasnya, Oh, untuk iya, iya. spotnya. Nah, dari kita fokus kepada promosinya. Promosinya. Pemirsa, kita sebagai warga Kabupaten Nganjuk, kita dukung pemerintah dan juga semuanya untuk mempromosikan wisata kabupaten yang ada di Nganjuk. Jadi begini ya, kita sama-sama mengeksplor. Sudah dieksplor, kita juga harus mengunjunginya kayak gitu. Dari kita sendiri pemirsa, dari kita dulu. Kalau orang Nganjuk nggak cinta dengan wisata Kabupaten Nganjuk, masa mau ke wisata yang lainnya dulu? Kan harus orang Nganjuk sendiri pemirsa yang memulainya. Maka dari itu salah satunya saya meminta kepada para ibu kepala TK, ibu-ibu guru TK untuk mengajak anak didiknya, peserta didiknya ketika wisata mengunjungi satu paket wisata yang ada di Nganjuk, sehingga wisata yang ada di Nganjuk ini bisa terintegrasi menjadi satu kesatuan, sehingga Nganjuk dalam segi wisatanya akan lebih dikenal lagi. Oke, Mas Muzaki, ini informasi yang luar biasa. Semoga nanti ada ya anak muda yang mengikuti jejak Anda kayak gitu ya. Harus lebih kayak gitu. Luar biasa loh pemirsa ini, dan adik-adik semua bisa ya menjadi inspirasi untuk Anda semuanya, sehingga bisa seperti beliau, sehingga mempromosikan Nganjuk, semuanya akan berkembang maju bersama. Nganjuk bangkit melesat cepat. Pak Maren, kita Nganjuk bangkit. Yuk kita Nganjuk bangkit dulu. Nganjuk bangkit. Oke. Pemirsa, dari kami di studio, mohon maaf apabila ada salah kata. Dukung pariwisata Nganjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.